Ada orang yang gajinya 30 juta, nyicil mobil 500 juta, ternyata makannya ngutang. Makan konsumsi sehari-harinya ngutang. Dan kadang-kadang buat orang yang tidak mengalami hal itu mungkin mengerutkan dahi. Kok bisa ya? Ada orang yang punya gaji 30 juta padahal kan harusnya dia layak untuk memiliki mobil dengan kelas 500 juta. Dan ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media dan cukup banyak yang bertanya melalui WhatsApp saya di 0895 0708 0789 untuk minta dibahas. Dan kita akan bahas pada kondisi saat ini, kenapa ada orang yang bisa memiliki gaji 30 juta, ternyata untuk nyicil mobil 500 juta, kok bisa sampai makannya ngutang? Apakah itu masuk akal? Apakah orang itu salah? Atau siapa yang salah? So, stay tune di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Sebentar lagi kita akan bahas. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Ya, jadi agak beda nih nuansanya karena kebetulan ini adalah temanya weekend dan juga saya baru selesai ngajar di kelas dan juga masih dilanjutkan oleh tim saya. Tapi tim saya lain yang ada di social media banyak sekali minta untuk tolong bantu dibahas karena sedang ada trending terkait dengan orang yang memiliki gaji 30 juta, yang kelihatannya gaji 30 juta adalah suatu gaji yang besar, pendapatan yang besar. Tapi ketika dia membeli mobil dengan kelas 500 juta, ternyata kok sampai dia makannya ngutang. Dan kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita akan bahas pada tema kali ini. Dan bila Anda juga ingin bertanya ke saya dan juga ingin berdiskusi dan juga mau berkenalan, silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Oke, kita akan mulai. Ini dia yang punya statement dari Pak Edgar Ong, ya, salah satu netizen di Twitter. Kalau gaji masih around 30 juta, jangan beli mobil seharga 500 juta. Dipaksain nyicil 60 kali, memang ada kredit KKB yang memang 60 kali atau 5 tahun. Jangan, even you are single. Ini menjawab curhat seorang teman yang kemarin mau membeli Mazda CX-5 atau Corolla Cross. Gua jawab Baleno aja. Kadang-kadang Anda setuju nggak dengan pernyataan ini? Dan thank you ya Pak Edgar, Anda juga ikut bisa menginformasikan hal yang benar, bahwa saya juga setuju bahwa akan sangat berbahaya dengan gaji 30 juta Anda bisa membeli mobil 500 juta. Bahkan untuk yang single sekalipun. Kenapa? Oke. Jadi saya akan coba cerita begini. Pertama, kita lihat dulu, emang berapa sih harga Mazda CX-5? Yaitu adalah 509.800, 549, dan yang paling tinggi Elite di 589. Kalau Anda mau membeli mobil ini dengan nilai kurang lebih 500 juta, maka di sisi yang kanan ini adalah KKB dari salah satu kredit kendaraan bermotor dari salah satu bank yang Anda diwajibkan untuk membayar 125 juta dengan 25% dari harga mobil. Jangka waktu 5 tahun, suku bunga flat per tahun adalah 7,25%, maka Anda harus bayar per bulan adalah 8.515.600. Loh Ryan, kalau gaji 30 juta, 8,5 juta cukup dong? Betul, cukup. Ini komposisinya. Jadi masih ada sisa 72% dari uang yang Anda miliki dalam satu bulan, dan 28% untuk cicil. Sepintas tidak terlalu ada masalah, bener nggak? Nah, pertanyaannya adalah sebelum sampai sini adalah, apakah mungkin Anda tidak diterima dari cicilan Anda, pengajuan Anda ke bank? Kalau misalnya Anda mengajukan ke bank, itu ada nggak kemungkinan Anda tidak diterima atas cicilan Anda? Bisa saja. Nah, maka kita akan jawab dulu, orang ini kemungkinan akan lolos kreditnya. Kenapa? Karena rasio pendapatan dengan hutangnya hutangnya hanya kurang dari 30%. Kan tadi cuma 28%. Betul ya? Oke. Yang kedua, kapan orang ini menjadi tidak lolos secara kredit? Yang pertama adalah kalau memiliki tunggakan, ngemplang, bank, dan juga leasing lain di tempat lain sampai macet, yaitu kolek 5. Jadi ada kolektibilitas. Kolek 5 itu macet total, sudah lebih dari 6 bulan. Itu artinya Anda kemungkinan akan susah ngajuin kredit ke bank. Kalau ada hutang tempat lain dan pemakaian kartu kreditnya melebihi rasio. Maksudnya gimana? Misal Anda punya pendapatan 30 juta. Ternyata setiap industri keuangan seperti bank, seperti leasing, itu pasti bisa mengecek SLIC atau dulu namanya BI Checking. BI Checking itu adalah sistem layanan informasi keuangan. Saat ini ada di Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata
hutangnya sebagai berikut misalnya nih, ternyata setelah dicek di Slick, dan oh iya, Anda juga bisa cek Slick Anda secara mandiri, bisa jadi ada orang lain yang pakai nama Anda loh. Nah, karena Anda membagi-bagi pernah mengajukan kartu kredit dan ternyata sales kartu kreditnya kurang ajar, itu bisa pakai nama Anda dipalsukan, dan saya pun pernah terjadi. Saya tidak pernah tinggal di Kuitang Raya, tiba-tiba nama saya terpakai di Kuitang dan saya pernah komplain sehingga harus ditutup karena saya tidak pernah memegang kartu kreditnya, saya tidak pernah tahu alamat itu, dan tidak ada kesamaan data antara nomor handphone dengan nomor handphone saya, tapi seluruh data yang lain sama, dan saya mengajukan sanggahan atas pembukaan rekening kartu kredit tersebut. Dan silakan Anda juga bisa mengecek secara mandiri pada Slick. Nah, ternyata hutangnya adalah KTA 5 juta per bulan, tagihan kartu kredit misalnya di total 10 juta. Misal ya, jadi dia baru gesek kartu kredit 10 juta dan ternyata dia sudah punya KTA 5 juta per bulan. Maka secara otomatis komposisinya akan berubah. Tidak lagi seperti tadi. Nah, sekarang berubah menjadi konsumsinya hanya tinggal 22%, kendaraan menjadi 28%, kartu kredit 33%, dan KTA 17%. Maka kalau terjadi seperti ini, kemungkinan besar orang itu tidak akan dikasih untuk cicilannya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu akan hanya konsumsi 22%. Biasanya, orang yang single itu dikasih sampai dengan 50% boleh ngutang. Jadi dianggap bahwa 50% adalah konsumsi, 50% adalah untuk bayar hutang. Itu berlaku kalau mau KKB, juga berlaku untuk mau KPR. Biasanya justru yang menarik nih ya, Anda nyicil mobil itu jauh lebih mudah dibandingkan mau cicil rumah. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak logis. Kenapa? Kalau yang namanya cicil mobil itu biasanya justru lebih longgar syaratnya. Kalau cicil rumah itu lebih ketat. Padahal menurut saya harusnya ya, cicil mobil harus lebih ketat. Kenapa? Loh, yang namanya mobil itu kan harganya selalu turun. Meskipun gampang untuk Anda eksekusi, tapi harga mobil selalu turun. Tapi dalam best practice sehari-hari, yang saya temui adalah hampir jarang sekali orang untuk cicil leasing itu untuk tidak diterima loh. Kecuali dia ternyata sudah terkena BI checking, sudah terkena Slick-nya. Maka dia kemungkinan besar akan diterima. Padahal justru kalau menurut saya, yang namanya cicil rumah itu harusnya lebih gampang. Tapi dalam kondisi sehari-hari, coba aja Anda ajukan yang namanya nyicil mobil sama cicil rumah, itu pasti lebih mudah cicil mobil. Mungkin satu, karena barangnya mobile, gampang untuk dieksekusi. Ada namanya hak fidusia. Sedangkan kalau yang namanya orang kalau cicil rumah, itu ketika rumahnya tidak bisa dibayar, maka akan macet, harus ada proses lelang. Dan itu akan lebih panjang. Padahal kalau menurut saya, secara jaminan itu jelas lebih kuat daripada yang namanya mobil, yang namanya rumah itu. Tapi pada keadaan sehari-hari Anda lebih mudah menyicil mobil. Ya, dan juga biasanya rumah kan panjang ya, 10, 15 atau 20 tahun pada saat ini. Tapi komposisi ini yang bila Anda ternyata dalam posisi yang sama dengan yang ada di gambar, kemungkinan Anda tidak akan bisa lolos untuk kredit mobilnya. Anda akan ditolak. Jadi Anda tidak boleh. Kenapa? Karena cicilan yang lain itu kalau di total adalah sudah 28 tambah 17 tambah 33. Sehingga membuat konsumsi Anda menjadi turun drastis. Dan ketika konsumsi Anda turun drastis, Anda tidak bisa untuk mendapatkan kredit. Loh Ryan, nanti dulu ada yang salah deh. Apa yang salah? Kartu kredit kan 10 juta. 10 juta itu kan seharusnya nggak jadi masalah dong Ryan. Kan bisa dibayar minimum. Iya, tapi bank tidak akan menghitung seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya total tagihan dari kartu kredit itu akan langsung secara otomatis mengurangi baki kredit Anda. Jadi langsung didebit ulang. Jadi kalau Anda mengajukan kredit itu pastikan juga yang namanya kartu kredit itu Anda harusnya jangan ada pemakaian. Karena kalau Anda ada pemakaian dan mengubah struktur daripada pendapatan Anda sehingga sisa uang Anda itu kurang dari 50%, biasanya tidak akan. Jadi simpelnya gini. Satu, kalau Anda punya penghasilan 30 juta, 30%, 9 juta Anda boleh cicil. Di mana Anda tidak punya cicilan lain. Kalau Anda single, pasti Anda kemungkinan langsung dikasih. Tapi, kalau Anda misalnya sudah double, itu biasanya jadi tinggal 50%, Anda cuma boleh pakai 50% lagi untuk cicil. Tetap masih bisa. Jadi, kalau ada orang yang punya penghasilan 30 juta, itu mau cicil mobil yang 500 juta, kemungkinan besar akan disetujui. Tapi kok bisa sampai ngutang, Ryan? Kenapa? Karena apa? Karena justru skema berbahaya justru
Dia pertama-tama sebelum dia punya kartu kredit, dia akan cicil mobil dulu. Ketika dia cicil mobil, diterima dengan cicilan 8 juta, lalu habis itu dia dapat kemudahan kartu kredit. Kenapa? Kartu kredit itu kan yang layer paling terakhir. Coba bagi teman-teman yang pernah KPR, biasanya orang yang KPR itu langsung dikasih kartu kredit juga. Berarti kan menjadi terbalik kan? Awalnya tidak punya kartu kredit itu bebas-bebas saja, begitu punya kartu kredit jadi sering pakai kartu kredit. Begitu sering pakai kartu kredit kan enak nih, seolah-olah pendapatannya tidak berkurang, kartu kredit yang hilang. Enak dong, waktu gesek kan nggak bayar, tapi kan akhir bulan akan dapat, betul nggak? Berarti sebenarnya banyak orang yang akhirnya terjebak skema kayak gini loh. Tiba-tiba dia ditawarin KTA itu cuma dengan modal kartu kredit, fotokopinya, kartu kredit begitu gampang didapatnya. Bahkan ada orang yang penghasilannya cuma berapa, kurang dari 10 juta, kartu kreditnya punya 50 juta. Tiba-tiba begitu mudah. Dan serasa mampu membayar loh. Jangan lupa loh Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Begitu Anda menggesek kartu kredit 10 juta, Anda boleh bayar 10%-nya saja. Yaitu cuma 1 juta, 9 jutanya ngutang. Tapi kalau Anda lakukan pembayaran minimum, coba saja, maka Anda akan mati. Karena apa? Cicilan itu baru bisa lunas mungkin di tahun ke-5, tahun ke-6 loh. Artinya, bila Anda bayar minimum terus, itu Anda bisa keluar tagihan itu sampai 4 kali lipat. Coba aja hitung-hitung sendiri. Nanti Anda akan kaget dengan berapa bahwa yang namanya dibayar minimum itu udah seperti lingkaran setan yang tidak bisa selesai cicilannya, tapi kok ada terus, pokoknya kok nggak berkurang-berkurang, tapi kok cicilannya segini terus. Nanti Anda akhirnya bener kayak kejadian yang di-sharingkan oleh Bapak Edgar, bahwa Bapak Edgar mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang dia bilang 30 juta itu dengan 5 juta itu nggak pantas. Kenapa? Karena spending kita dalam kehidupan sehari-hari itu kalau bisa 50% itu sudah hebat. Orang Indonesia rata-rata punya gaji 10 juta, habis 10 juta bablas. Pengeluarannya 70%, pengeluarannya 80%, pengeluarannya 90%. 50% sudah hebat. Syukur bisa 40%. Tapi susah sekali 30% orang Indonesia. Dan bahkan untuk orang yang mengerti mengenai keuangan itu pun tidak mudah. Apalagi kalau sudah punya anak. Apalagi anaknya lebih dari satu. Apalagi anaknya semakin dewasa. Anaknya minta jajan. Itu semakin tidak mungkin. Sehingga pikir ulang deh. Bahwa Anda mungkin secara hitung-hitungan semua masih sesuai dengan rasio. Tapi dalam kehidupan yang susah itu bukan berhitung. Tapi menjaga cara berpikir kita. Ketika ada orang lain yang punya barang lebih bagus dari kita. Ya masa iya? Anda akan sangat malu ketika bawahan Anda pakai mobil lebih bagus dibandingkan Anda. Itu sangat sering loh terjadi. Saya juga orang yang selalu sering diledek oleh teman-teman saya. Oh, pembicara. Oh, ini suka memberikan edukasi. Tapi kok suka naik kendaraan umum? Memang salahnya apa kalau saya bilang? Jangan pernah takut untuk terlihat miskin. Hanya orang miskin yang takut terlihat miskin, Bapak Ibu. Dan saya selalu bilang kepada orang-orang, saya juga selalu bilang di kelas, saya juga selalu bilang ketika saya diundang, saya bilang, yang namanya investasi ataupun berhutang, orang itu lucu di Indonesia. Dia tidak pernah diajarin ngutang, tapi pintar berhutang. Kalau tidak pernah berinvestasi karena tidak pernah diajarin investasi, nggak salah dong. Tapi lucu, dia tidak pernah diajarin ngutang, tidak dia pernah diajarin investasi, tapi pintar berhutang, kan lucu kan? Sebenarnya dia bukan pintar berhutang, sebenarnya dia bodoh juga ngutangnya, karena nggak pakai hitungan. Dan saya juga tidak berarti melarang seseorang untuk berhutang, tapi yang penting adalah bukan pintar ngutang, tapi ngerti berhutang. Kalau pintar hutang itu banyak loh orang yang pintar sekali berhutang. Contohnya adalah dia tahu bahwa dia tidak cukup untuk menyicil ke bank. Yang dia lakukan adalah banyak loh seminar-seminar yang ngajarin bagaimana menggoreng rekening. Bagaimana cara menggoreng rekening itu saya tentunya tidak mau ajarkan. So, buat Anda yang pada saat ini, ketika Indonesia dalam kondisi gonjang-ganjing, bumi gonjang-ganjing, pada saat ini yang namanya kredit akan jauh lebih mudah lagi karena pemerintah menginginkan Anda lebih banyak menggunakan uang. Jangan sampai Anda salah mengambil langkah dengan berhutang. Ingat, hutang diwariskan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan hutang, Anda akan bermasalah. Anda meninggal dunia pun orang lain akan dikejar hutang. Jadi jangan
berhutang. Pak, yang namanya hutang kendaraan segala macam kan ada asuransinya. Iya, pada prinsipnya memang yang namanya hutang diwariskan. Ada asuransinya kalau Anda meninggal. Tapi kalau Anda meninggalnya bunuh diri ya, asuransinya juga nggak turun, Bapak Ibu. Intinya adalah dasarnya bahwa Anda tetap harus berhati-hati dalam berhutang terhadap siapapun. Oke? Dan kalau misalnya Anda sudah mulai kesulitan, stepnya nih, kalau Anda mulai kesulitan, maka lebih baik Anda selesaikan dulu hutang dengan bunga yang paling besar. Jual aset, tutup hutang. Bukan jual aset tidak mampu tutup hutang, itu nggak boleh loh ya. Kenapa? Karena kalau Anda korbankan asetnya, hutangnya tidak tertutup, Anda habis juga. Maka lebih baik itu lakukan namanya renegosiasi atau restructure atau melakukan restrukturisasi hutang. Dan pada saat ini itu bisa juga dilakukan. Oke, itu suatu sharing singkat dari saya dan semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.